Hai guys, kembali lagi bersama saya Arsan Movie. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Ip Man 1, dirilis tahun 2008, dibintangi oleh Donnie Yen. Oke, mari kita simak videonya dan jangan lupa subscribe. Film diawali di kota Fosan yang terlihat para guru-guru sedang melatih muridnya. Di sisi lain, di rumah Ip Man yang hendak makan malam bersama keluarganya kedatangan tamu. Dia adalah Liu. Liu mengajak Ip Man bertanding secara pribadi karena Liu mendengar bahwa Ip Man adalah ahli Wing Chun. Namun Ip Man menolak secara halus. Liu memaksa karena sudah terlanjur datang ke rumah Ip Man. Ip Man masih melanjutkan makan malamnya dan Liu masih menunggu. Selesai makan, Ip Man mengajak Liu mulai bertanding. Di waktu yang sama, ada seorang pemuda yang bernama Yuan hendak mengambil layangan tanpa sengaja melihat pertandingan tersebut. Liu terkena pukulan sampai terjatuh dan bangun lagi. Akhirnya Ip Man melancarkan serangan-serangannya sampai Liu kalah. Liu berpamitan pulang dan meminta agar kekalahan ini jangan sampai terdengar orang lain. Scene berpindah, Yuan yang menceritakan kekalahan Liu kepada teman-temannya di restoran milik kakaknya. Tak selang lama, guru Ip datang ke restoran Lin untuk menemui teman bisnisnya. Dia adalah Quan. Di sisi lain, Liu yang mendengar kabar bahwa dia dikalahkan Ip Man. Liu pun marah dan mencari Yuan. Yuan tidak terima karena difitnah. Yuan mengajak Liu untuk menemui guru Ip di atas. Mendengar kegaduhan itu, polisi Li Shao datang dan membubarkan mereka semua. Di rumah Ip Man, Quan mendapat modal untuk membuka pabrik kapas. Tiba-tiba, Lin datang menunjukkan jurus-jurus barunya. Di sisi lain, ada seorang pengembara dari luar Fosan. Dia adalah Jin. Jin menantang semua ahli bela diri di Fosan. Satu persatu dengan mudah ia kalahkan. Lalu Jin mendengar dari Pak Tua si penjual mie ayam, masih ada guru bela diri yang belum ia kalahkan. Dia adalah Ip Man. Mendengar itu, Jin langsung datang ke rumah Ip Man dan membawa warga Fosan untuk menyaksikan pertandingan mereka. Sampai di sana, Ip Man menolak karena tidak ingin bertarung. Jin memaksanya dan menghina kungfu Wing Chun-nya. Mendengar hinaan itu, guru Ip langsung menyetujuinya. Waktu yang sama, polisi Li Shao datang dan berkata ke guru Ip, "Kau harus menjaga kehormatan Fosan." Pertandingan berlangsung secara tertutup. Adegan tangan kosong dan pedang membuat pertarungan seru dan menegangkan. Sampai barang-barang banyak yang pecah. Singkat waktu, Jin pun kalah, pulang dengan rasa malu dan disorai warga Fosan. Ip Man lagi di toko bunga, orang-orang pada memberi barang dagangannya karena bentuk terima kasihnya yang sudah menjaga martabat Fosan. Pada tahun 1937, Cina dijajah oleh Jepang. Semua dihancurkan, barang-barang dirampas dan dirampok, membuat semua warga banyak yang mati kelaparan. Sampai rumah Ip Man pun dirampas dan dijadikan markas besar Jepang. Kini keluarga Ip Man yang dulunya kaya sekarang jatuh miskin, seperti warga Fosan pada umumnya.
Ip-Man yang sedang melihat persediaan makanan habis, lalu Ip-Man menukarkan barang berharga miliknya untuk ditukarkan beras. Waktu yang sama Kwon melihat Ip-Man yang sedang membawa beras. Lalu Kwon mengajak ke tempat pabriknya untuk menjadi pemegang saham. Lanjut, Ip-Man diajak makan siang, dia menolak dan akhirnya pulang. Ip-Man yang sedang memasakkan bubur istrinya yang lagi sakit. Lalu Ip-Man menyuapinya. Dia bilang kepada istrinya akan mencari pekerjaan. Melamar di toko-toko tak kunjung dapat. Lalu Ip-Man diajak bekerja di pabrik batu bara milik Jepang. Sesampai di sana, Ip-Man bertemu Lin dan mengobrol sambil tanya kabar. Tiba-tiba pasukan Jepang datang dan mencari seorang ahli kungfu dan diajak adu tanding siapa yang bisa mengalahkan prajurit Jepang akan mendapatkan sekantong beras. Lin pun ikut bersama dua rekannya. Sampai di TKP ada Liu yang sudah bertarung. Kini Kapten Miura ingin mencoba melawan 3 orang sekaligus. Kalah maupun menang akan mendapatkan beras. Salah satunya adalah Lin. Kapten Miura dengan mudah mengalahkan mereka bertiga dan temannya Lin sudah menyerah. Tapi Lin masih ngeyel menyerang Kapten Miura dari belakang. Akhirnya Kapten Miura menendang Lin tepat di lehernya. Lin pun mati. Keesokan harinya Ip-Man mulai kerja lagi dan mencari Lin. Bertanya sama rekan kerjanya, semua tidak ada yang tahu. Tiba-tiba tentara Jepang datang lagi mencari petarung. Ip-Man menanyakan Lin ke Li Zhao, namun Li Zhao tidak menghiraukan. Akhirnya Ip-Man ikut ke arena karena ingin mencari Lin. Sampai di sana ada Liu yang sudah menang dan membawa beras. Lalu Liu minta 3 prajurit Jepang untuk melawannya. Tapi naas, Liu kalah dan ditembak mati. Melihat kejadian itu, Ip-Man marah dan meminta lawan 10 orang prajurit. Kapten Miura melihat sangat heran. Ip-Man dengan mudah mengalahkan 10 prajurit itu. Lalu Kapten Miura menyuruh dia agar kembali lagi. Ip-Man bergegas pulang dan membawa berasnya Liu yang sudah mati dan diberikan keluarganya. Tak selang lama, Li Zhao mendatangi Ip-Man untuk berhati-hati sama Miura. Kemudian Ip-Man menampar Li Zhao karena pengkhianat. Sesampai di rumah, istrinya melihat tangan Ip-Man terluka dan diberi obat minyak tawon. Di sisi lain, Jin yang menghadang truk dan mau merampok di pabriknya Kwon. Jin menghajar Kwon sampai babak belur karena tidak mau memberi uang. Lalu anaknya Kwon minta bantuan sama Ip-Man. Ip-Man bergegas mau membantu Kwon. Jin sudah keburu pulang dengan tangan kosong. Sampai di pabrik, Ip-Man dimintai bantuan Kwon untuk menghajari bela diri agar bisa menjaga diri. Di sisi lain, Kapten Miura menanyakan kepada Li Zhao, kenapa Ip-Man tidak kembali?
Li Zhao bilang tidak tahu, lalu Sato menghajarnya. Scene berpindah, Yip Man yang sedang bermain petak umpet bersama anaknya. Tiba-tiba Li Zhao datang bersama Sato. Sato yang melihat istrinya, Yip Man, langsung tergoda. Saat Sato mau menghampiri, Yip Man dengan tegas menendang Sato hingga pingsan. Li Zhao membawa keluarganya Yip Man ke tempat persembunyiannya. Li Zhao dihajar lagi oleh Sato karena membiarkan Yip Man pergi. Li Zhao pulang dan memberikan makanan kepada keluarga Yip Man. Scene berpindah, Jin yang mau menagih uang kepada Kuan. Sesampai di pabrik, mereka semua melawan Jin. Tak selang lama, Yip Man datang membantu. Semua dibikin kalang kabut, tinggal Jin dan Yuan adiknya Lin. Mereka berdua dikalahkan Yip Man dengan sangat mudah. Di sisi lain, Li Zhao berlari dan memberitahu bahwa Miura sedang mencari Yip Man. Lalu Yip Man disuruh tidak keluar rumah. Waktu yang sama, tentara Jepang yang dipimpin oleh Miura datang ke pabrik penggilingan kapas dan menanyakan keberadaan Yip Man. Saat Kuan dihajar, Yip Man datang dan menyerahkan diri dan mengajak bertarung sama Miura. Yip Man dibawa ke markas dan dipenjara. Sato melarang Kapten Miura untuk melawan Yip Man karena Sato takut akan terjadi hal yang buruk. Miura pun yakin kalau dia akan mengalahkan Yip Man. Tak selang lama, Kapten Miura memberi makan Yip Man. Pertarungan akan segera dimulai. Pertarungan berlangsung sangat seru dan menegangkan. Mereka berdua saling jual beli serangan. Akhirnya, Yip Man memenangkan pertarungan tersebut. Dan Yip Man pun ditembak Sato hingga terjatuh. Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.